Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembelajar semuanya, salam sehat selalu dan selamat datang di Desnote. Pada video pendek ini, kita akan melanjutkan catatan kita tentang komputasi geofisika, dan pada video ini tentang bahasa pemrograman bersama saya Zulfakriza. Bahasa pemrograman tentu pasti akan sangat berhubungan dengan komputer. Kita mencoba menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga itu bisa dipahami oleh sebuah perangkat komputer untuk menyelesaikan beberapa kebutuhan ya. Misalkan kita butuh sesuatu untuk penyelesaian yang bersifat tentang numerik dan beberapa hal yang lain, kemudian kita perintahkan ke komputer, tentunya ada sebuah hal yang menjembatani. Hal itu adalah bahasa pemrograman. Nah, saya awali dengan sebuah kartun ini. Kartun ini juga muncul di video sebelumnya. Nah, kalau ini, misalkan ini seorang ahli atau mahasiswa geofisika, saya tulis di sini geofisika. Nah, tentunya seorang mahasiswa geofisika berusaha untuk memahami metode-metode geofisika untuk bisa mencitrakan atau melakukan sebuah interpretasi atau menghasilkan sebuah gambar-gambar seperti ini. Ini adalah salah satu dari sekian banyak, bukan salah satu kelihatannya, ada beberapa gambar di sini, salah 6 mungkin ya, ada 6 gambar dari output yang diharapkan dalam sebuah studi geofisika. Tentunya untuk menghasilkan gambar ini, kita butuh perangkat. Nama perangkatnya adalah komputer tentunya ya. Jadi perangkat ini yang nanti akan menjadi alat bantu bagi seorang ahli geofisika untuk bisa menghasilkan gambar-gambar seperti ini. Tentunya hal-hal seperti ini tidak mungkin kita lakukan secara manual, karena itu akan butuh waktu yang lama dan juga presisi yang dipertanyakan begitu ya. Tetapi di saat kita menggunakan sebuah perangkat komputer akan menghasilkan waktu yang lebih cepat, kita akan lebih efisien dalam waktu dan juga menghasilkan tampilan gambar yang baik, yang menarik, dan juga kita bisa melakukan koreksi dan juga bisa menghitung uncertainty dan beberapa hal penting lainnya dari sebuah model yang kita lakukan. Nah, tadi yang saya bilang bahwa seorang ahli geofisika atau seorang sarjana geofisika atau seorang mahasiswa geofisika, di saat dia menyelesaikan beberapa permasalahan dalam bidang geofisika, dia akan membutuhkan yang namanya perangkat komputer. Nah, untuk bisa menjembatani apa yang kita pikirkan dalam benak kita, dan nantinya akan dikerjakan oleh komputer, maka kita butuh alat bantu yang namanya bahasa pemrograman. Ini sebuah definisi yang saya ambil dari beberapa sumber. Bahasa pemrograman disebutkan adalah sebagai sebuah bahasa formal yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan perangkat komputer yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Kemudian, bahasa pemrograman juga merupakan bahasa formal dalam komputasi yang merupakan simbol-simbol tertentu dalam bentuk notasi matematika yang dipahami oleh mesin, dan notasi ini dikenal dengan sebuah sintaks atau istilahnya sintaks. Bahasa pemrograman sendiri ada beberapa tingkatan, jadi tingkatan yang paling rendah dan tingkatan yang paling tinggi. Tentunya dalam tingkatan yang paling tinggi adalah bahasa manusia, sehingga di saat kita bicara dengan manusia yang lain, kita bisa langsung dipahami dengan baik oleh lawan bicara kita. Tetapi dalam bahasa pemrograman yang lain, misalkan dalam bahasa komputer, bahasa pemrograman komputer, ada bahasa yang levelnya tinggi, ada yang bahasa low level programming, dan machine language, jadi bahasa mesin. Bahasa mesin inilah bahasa yang sangat terbatas, seperti yang di sini. Ini bahasa yang sangat terbatas, sebenarnya hanya dipahami dengan menggunakan bahasa mesin. Tentunya dia memiliki sintaks yang susah dan dipahami oleh komputer tertentu saja. Kemudian di atasnya ada low level programming,
ini lebih sedikit mudah dibandingkan dengan bahasa binary atau bahasa mesin. Kemudian di atasnya ada bahasa high level dari programming, ada bahasa Fortran, Python, Java, C++, MATLAB, dan beberapa yang lain. Kemudian yang paling atas adalah bahasa manusia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan beberapa bahasa yang lain. Itu bahasa yang ke high level, dan tentunya di saat di high level maka perintah-perintah atau simbol-simbol yang diberikan di situ mudah dipahami. Dalam bahasa manusia, tentunya setiap simbol dalam tulisan itu akan mudah dipahami oleh kita. Kemudian dalam bahasa Fortran, bahasa Python, bahasa Java, C++, itu juga bahasa yang juga dipahami oleh programmer. Tentunya bagi yang berusaha untuk mendalami bahasa pemrograman tersebut, dia akan lebih familiar dengan beberapa sintaks yang berlaku pada setiap bahasa pemrograman. Sebenarnya sama seperti bahasa manusia ya, bisa kita berbicara dengan orang asing, misalkan dengan orang Arab atau orang Inggris, tentunya kita menggunakan bahasa yang dipahami oleh mereka. Jadi kita mendalami bahasa Inggris terlebih dahulu untuk bisa berbicara dengan baik, dengan fasih, dengan lawan bicara yang berasal dari luar negeri. Nah, bahasa yang kita gunakan nanti berada di sini, high level dari programming. Jadi bahasa yang memiliki high level untuk bahasa pemrograman. Dan di sini kita akan menggunakan bahasa Fortran bisa, Python, Java, C++, MATLAB, dan beberapa yang lain. Nah, ini sebuah grafik atau sebuah tabular yang memperlihatkan tingkatan bahasa yang familiar, yang populer di komunitas ya, komunitas programming tentunya. Yang paling tinggi Python di sini terlihat, kemudian ada Java, ini apa nih? JavaScript ya, kok ada bahasa C, PHP, R, ini ada MATLAB, dan di sini terlihat bahwa Python bahasa yang paling populer berdasarkan survei dari PyPL, based on PyPL Index, Analysis of Google Search, Trend for Programming Language Tutorial. Jadi orang-orang yang mengakses tutorial dari bahasa pemrograman yang ada di Google. Kemudian dia membuat sebuah tabular seperti ini dan dia mendapatkan posisi Python itu menjadi bahasa yang paling populer diakses oleh para pengguna Google. Sehingga ini yang menjadi salah satu alasan kita mencoba untuk menggunakan bahasa Python dalam catatan komputasi geofisika pada seri komputasi geofisika di Sesnon ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.